Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak sekalian, ketemu lagi dengan saya Bapak Amir Bahruniam di MA Ma'arif plus keterampilan Udanawu. Untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang materi sosiologi bab pertama, yaitu tentang perubahan sosial. Sebelum kita menginjak pada satu bab tentang apa itu perubahan sosial, saya ingin memberikan satu gambaran kepada anak-anak sekalian bahwa yang namanya perubahan sosial itu selalu akan terus kita jalani, terus kita alami dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dan ini akan mempengaruhi segala macam aspek kehidupan masyarakat. Contohlah kalau kalian bisa mungkin menengok ke belakang di era kalian, di saat anak-anak di usia mungkin anak-anak di SD, MI atau bahkan MTS, Sanawiyah, dan bahkan yang sekarang kalian duduk di bangku aliyah kelas 3, tentunya ini akan mengalami banyak perubahan baik secara fisik, psikologi maupun kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang paling penting bagi kalian adalah satu, tetap kita memegang satu prinsip, yaitu apapun bentuknya segala perubahan yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, yang paling pokok adalah agama yang harus kita pegang. Dalam kata lain, okelah kita menerima satu perubahan, tapi tetap syar'i harus kita kedepankan. Oke anak sekalian, tentang perubahan sosial, Bapak ingin menyampaikan tentang beberapa pengertian dari berbagai pendapat para ahli sosiolog. Yang pertama adalah Selo Sumarjan. Ini adalah Bapak Sosiologi Indonesia. Beliau memberikan pengertian bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kehidupan sosialnya. Artinya perubahan bentuk apapun dalam kehidupan masyarakat, mau tidak mau, ini mesti akan mempengaruhi kehidupan manusia secara menyeluruh. Ya, ini kalau kita ngomong tentang terkait dengan pendapat dari Selo Sumarjan. Contohlah kalau kita melihat dari lembaga sosial dalam dunia pendidikan, yang namanya HP sekarang itu tidak hanya untuk SMS, tidak hanya untuk telepon, tapi seiring perkembangan dunia IT, sehingga HP ini dapat kita gunakan atau beralih berbagai macam fungsi. Misalkan kalau sekarang dunia daring dalam dunia pendidikan, ini kita bisa gunakan. Nah, dari pengaruh kemajuan dunia teknologi ini juga, ini akan mengaruhi sebuah karakter anak-anak sekarang. Kalau kita melihat dengan anak-anak yang era tempo dulu, ini sangat berbeda jauh. Kalau anak sekarang, anak kecil pun sudah bisa main HP itu kan. Nah, ini yang menjadi persoalan, sehingga akan merubah seluruh karakter kepribadian anak itu kan, terkait dengan pengaruh dalam dunia teknologi. Yang kedua, Emil Durkheim mengatakan perubahan sosial ini adalah perubahan yang terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis, ya, dan demografi yang mengubah kehidupan dari tradisional menuju ke modern. Kata kuncinya adalah ekologis dan juga demografi, keadaan alam, perubahan alam. Kalau dulu di era zaman bercocok tanam, berubah ke zaman industri yang sekarang kita alami, kemajuan teknologi yang sekarang kita alami, sehingga ini akan memberikan sebuah dampak terhadap perkembangan dunia sosial masyarakat. Dan juga demografi, keadaan penduduk. Semakin bertambahnya penduduk, semakin padatnya penduduk, juga akan mempengaruhi bagaimana sistem sosial kemasyarakatan pada masyarakat yang kita alami sekarang. Sehingga kalau boleh saya mengatakan, anak-anak sekarang atau orang sekarang itu banyak teman di dunia maya, tapi sedikit teman di dunia nyata. Ini. Yang ketiga, Robert M.Z. Lawang ini mengatakan adalah perubahan sosial ini adalah proses ketika dalam suatu sosial
terdapat perbedaan yang dapat diukur dalam kurun waktu tertentu, sehingga perkembangan atau perubahan zaman ini kalau kita lihat dari teorinya, ini adalah teori siklus. Ini ada pada zaman era primitif, pada zaman era tradisional, dan juga pada zaman era modern. Sehingga dari waktu ke waktu, zaman ke zaman, perubahan zaman itu pun atau perubahan sosial itu dapat kita beda-bedakan. Kalau dulu boleh saya katakan di era mungkin umuran seangkatan saya adalah era zaman kolonial, kalau sekarang ini adalah era zaman milenial, sehingga anak sekarang tidak bisa yang namanya bermain atau mengoperasikan namanya HP gitu kan. Nah, ini kita lihat perkembangan. Yang keempat adalah William Ogden ini mengatakan perubahan sosial adalah perubahan yang meliputi unsur kebudayaan baik material dan imaterial. Material ini adalah yang berwujud, imaterial ini adalah yang tidak berwujud. Material ini merupakan hasil fisik dari adanya sebuah kebudayaan, hasil pola pikir karya manusia. Imaterial ini dampaknya atau yang ditimbulkan dari adanya kebudayaan yang berupa material. Contohlah HP tadi misalkan. HP ini kan termasuk kebudayaan material. Nah, adanya HP yang sekarang menjadi satu kebutuhan pokok bagi setiap anak misalkan, sehingga secara imaterial ini akan mempengaruhi secara psikologi anak, karakter anak, ya, sehingga apapun kadang-kadang anak itu kecenderungan seolah-olah karakter yang ia miliki sedikit atau banyak ini terpengaruh oleh adanya kebudayaan yang bersifat material. Ini pendapat dari William Ogden. Nah, dari keempat pendapat yang disampaikan oleh para ahli sosiolog, maka dapat disimpulkan perubahan sosial ini adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang dapat mempengaruhi sistem sosialnya, baik itu berupa nilai, sikap, atau bahkan pola pikir. Artinya bahwa apapun bentuknya yang namanya perubahan sosial, kalau kita lihat ini akan mempengaruhi tiga aspek ini. Yang pertama adalah sebuah nilai, satu keyakinan, hal yang diyakini yang menjadi satu pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Mana yang dianggap baik, mana yang dianggap tidak, mana yang dijadikan sebagai satu pedoman, mana yang tidak boleh dijadikan sebagai satu pedoman nilai. Sehingga kalau boleh saya mengatakan bahwa perbedaan karakter anak dulu dengan sekarang ini berbeda jauh, berbeda dan sangat jauh sekali gitu kan. Sehingga karena pengaruh dunia teknologi, pengaruh budaya-budaya dari kemajuan zaman, adanya HP dan sebagainya, sehingga nilai-nilai yang dulu pernah ditanamkan dari adanya orang-orang tua terdahulu ini sudah mulai terkikis habis gitu kan. Sehingga yang namanya interaksi perkenalan kita dengan orang lain dalam dunia nyata itu semakin berkurang, ya. Yang kedua, sikap yang dimiliki dengan adanya sebuah perubahan sosial ini sangat mempengaruhi sekali, ya, karena adanya sebuah kemajuan dunia teknologi, kemajuan zaman dan sebagainya, sehingga kadang-kadang sikap-sikap kita itu menunjukkan adanya sebuah perkembangan yang sekarang lagi ngetren misalkan. Contohlah misalkan kalau kita ngomong terkait dengan bagaimana etika dalam pergaulan, bagaimana kita mencoba untuk mencontohkan bagaimana dalam kita berpola dalam berpakaian dan sebagainya. Bahkan pola perilaku pun ini akan terpengaruh juga gitu kan. Sehingga kalau boleh saya katakan anak sekarang itu banyak sekali yang tidak atau kurang memiliki daya andap asor, unggah-ungguh dan sebagainya, karena memang banyak yang pengaruhnya dari dunia-dunia teknologi atau bahkan perkembangan zaman yang sekarang berlaku. Ini kalau kita boleh Bapak menyimpulkan bahwa yang namanya perubahan sosial ini pengaruhnya terhadap sebuah nilai, sikap, dan pola perilaku. Oke, rekan sekalian ya, saya kira itu untuk perkenalan terkait dengan pengertian perubahan dari berbagai pendapat para ahli sosiolog, dan juga secara kesimpulan bahwa perubahan dapat disimpulkan ke dalam tiga
hal. Yang pertama adalah terkait dengan nilai, sikap, dan pola perilaku. Oke, selanjutnya terkait dengan perubahan sosial, ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya sebuah perubahan sosial. Yang pertama adalah pemberontakan atau revolusi. Oke, pemberontakan revolusi yang ini juga akan memberikan sebuah dampak baik material, baik fisik maupun psikologi gitu kan. Yang ini akan memberikan sebuah dampak terhadap kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Yang kedua, pertentangan atau konflik, baik konflik pribadi ataupun konflik dalam sebuah masyarakat misalkan. Contohlah kalau kita lihat kasus kemarin, bagaimana dalam sebuah pemilihan kepala daerah, baik itu bupati, baik itu gubernur atau bahkan presiden, sehingga ini dapat memecah belah atau munculnya konflik di antara masyarakat cuma gara-gara perbedaan tentang pilihan gitu. Nah, ini kan akan menunjukkan sebuah dampak dalam sebuah kehidupan masyarakat. Ini termasuk hal yang menyebabkan adanya perubahan sosial masyarakat. Yang ketiga adalah perubahan jumlah penduduk. Ini demografi tadi. Semakin padat penduduk, maka akan semakin padat atau semakin sempitnya sebuah persaingan dalam kehidupan. Contohlah dalam hal ekonomi misalkan. Ya, kalau dulu masih begitu tidak seperti sekarang, kita mudah untuk mendapat pekerjaan, kita mudah untuk bagaimana kita mencoba untuk membangun sebuah perekonomian. Tapi di era sekarang karena semakin banyaknya penduduk, berkurangnya mungkin lahan pertanian, yang banyak didirikan pabrik-pabrik, industri dan sebagainya, sehingga akan menimbulkan pengaruh atau dampak yang sangat besar terhadap dunia perekonomian. Sehingga kita harus mau dan mampu bagaimana kita untuk bersaing, apalagi kalau sekarang zamannya dunia teknologi atau IT. Yang keempat, penemuan-penemuan baru, termasuk HP, termasuk hal-hal yang sifatnya secara teknologi misalkan, sehingga akan mempengaruhi dalam dunia sosial kehidupan masyarakat. Apa yang saya katakan tadi, bahwa anak sekarang itu lebih banyak teman di dunia maya daripada teman di dunia nyata. Ini dampak dari adanya penemuan baru. Itu. Yang kelima adalah pengaruh kebudayaan dari luar. Itu tadi. Ini tidak usah saya ungkap panjang lebar, tentunya kalian sudah tahu bagaimana dunia budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia, yang masuk ke dalam diri anak-anak sekarang, sehingga mempengaruhi bagaimana ada gaya bicara, berperilaku, bahkan sampai gaya berpakaian, semuanya lah. Ini juga akan mempengaruhi adanya perubahan kehidupan sosial masyarakat. Perubahan lingkungan fisik, keadaan secara ekologis gitu kan. Ini juga akan mempengaruhi perubahan sosial. Misalkan munculnya bencana dan sebagainya, misalkan banjir, gunung meletus dan sebagainya, sehingga ini akan mempengaruhi sebuah kehidupan masyarakat yang tadinya lahan pertanian, sawah bisa kita garap, sehingga adanya bencana, sehingga kita bisa mendapatkan pekerjaan, atau mungkin adanya banjir sehingga rumah kita tenggelam, macam-macam lah, sehingga ini akan mempengaruhi sebuah pola-pola kehidupan dengan keadaan adanya perubahan secara lingkungan atau secara fisik. Yang terakhir adalah peperangan. Kalau kita ngomong tentang peperangan, ini sangat merugikan dan sangat memberikan dampak yang sangat dalam bagi masyarakat, baik korban nyawa, harta, benda dan sebagainya, sehingga kehidupan dalam masyarakat tersebut tidak nyaman lagi seperti dulu-dulu. Ini anak sekalian, sehingga kalau kita ngomong tentang faktor penyebab perubahan sosial, ada 7 hal ini ya. Saya mohon pada kalian, setelah kalian mencoba untuk mengamati atau saya Bapak memberikan materi seperti ini, kalian akan bisa mengamati bagaimana pola-pola kehidupan masyarakat yang ada di lingkungan kalian masing-masing. Oke ya anak sekalian, sementara itu yang dapat Bapak sampaikan terkait dengan perubahan sosial, pengertian dan juga faktor penyebab perubahan sosial. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.